Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bertemu lagi di dalam channel Aldrin Masaun. Tema yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah kalau Yesus itu Allah, kenapa dia berseru kepada Allah? Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu tema yang saya pilih pada hari ini. Dan teks pembacaan saya ambil di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Baik, saya baca firman Tuhan ini. Kira-kira jam 3 petang berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa tema ini yang saya pilih? Perkataan ini selalu digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menyerang orang-orang Kristen. Tapi bagi saya, itu bukan satu serangan. Tapi itu adalah satu pertanyaan karena mereka tidak tahu, mereka tidak paham tentang firman Tuhan ini. Karena selalu orang yang tidak paham ini hanya ambil kepada perkataan ini saja. Jadi pada hari ini siapa yang menonton video saya ini, tontonlah sampai habis. Ini saya fokuskan kepada teks pembacaan ini. Oke, kalau kita baca sepintas lalu saja, tanpa kita merujuk kepada ayat-ayat firman Tuhan yang lain, perkataan ini seakan-akan Yesus itu bukan Allah. Saya ulangi firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 petang berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita hanya baca ayat ini, seakan-akan Yesus itu bukan Allah. Karena dia memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Inilah yang selalu digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menyerang orang-orang Kristen. Bahkan kalau orang-orang Kristen itu tidak selalu membaca Alkitab ataupun kurang membaca Alkitab, bukan hanya mereka diserang, tapi inilah cara mereka untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Tapi kenapa di dalam ayat ini Yesus mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita melihat video saya yang pertama, di situ kita akan tahu. Kalau kita pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 1, begitu juga dengan ayat yang ke-14, di situ kita tidak tertanya-tanya. Bagus saya ulang semula di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan di ayat yang ke-14. Di ayat 1 mengatakan
pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Manakala di ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia. Oke, kalau kita artikan kepada perkataan lain pula, pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu ialah Allah. Itu di ayat yang pertama. Di ayat yang ke-14, Yesus menjadi manusia, ataupun firman telah menjadi manusia. Yesus menjadi manusia. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat pembacaan kita sekarang ini, yaitu di dalam Matius pasal 27 ayat 46, Eli Eli lama sabachthani, ataupun Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita harus ingat, sewaktu Yesus disalibkan, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, pada masa itu statusnya adalah manusia 100%. Walaupun dia sudah menjadi manusia 100%, tapi dia tetap Allah. Dan dia tahu bahwa tidak lama lagi rohnya meninggalkan tubuh jasmaninya. Kenapa saya katakan rohnya meninggalkan tubuh jasmaninya? Karena pada masa itu dia manusia 100% dan dia ada tubuh jasmani. Dan dia tahu bahwa tidak lama lagi rohnya meninggalkan tubuhnya buat sementara waktu. Kenapa buat sementara waktu? Karena dia menggenapi firman-Nya. Kalau rohnya tidak akan meninggalkan tubuh jasmaninya, karena dia Allah, pasti dia tidak akan mati di kayu salib. Kalau rohnya tidak meninggalkan tubuh jasmaninya, karena walaupun dia manusia 100%, tapi dia Allah. Jadi kalau rohnya tidak meninggalkan tubuhnya, dia tidak akan mati di kayu salib, dan manusia yang perlu diselamatkan ini tidak akan selamat. Tapi karena begitu besarnya kasih Allah akan manusia ini, dia sanggup menjadi manusia 100%. Dan saat dia disalibkan, itulah sebabnya dia memanggil, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sebab dia tahu bahwa rohnya akan meninggalkan dia buat sementara waktu. Sebab kalau rohnya tidak meninggalkan tubuhnya, walaupun pada masa itu dia manusia 100%, tapi dia tetap Allah. Dan dia tidak akan mati kalau rohnya tidak meninggalkan tubuh jasmaninya. Itulah sebabnya dia kata, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi kalau kita meneliti firman Tuhan ini, dia seakan-akan Yesus ini bukan Allah. Ataupun seakan-akan kata-kata Yesus itu perkataan orang yang putus asa. Karena, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan macam orang yang sudah putus asa. Tapi dia Allah, dia tahu bahwa sewaktu nyawa bercerai daripada tubuh, mesti sakit. Betapa sakitnya nyawa bercerai daripada tubuh jasmaninya. Karena dia Allah, dia tahu. Tapi itu bukan dia putus asa. Saya ambil satu ayat sokongan di dalam Lukas pasal 23 ayat 46 juga.
Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 46 ini, baik saya baca. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, kalau di dalam Lukas pasal 23 ayat 46 ini, sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib, dia mengatakan begini, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, di sini bukan satu perkataan yang uh, putus asa, tapi dia berserah kepada Tuhan. Dia serahkan nyawanya kepada Allah. Karena dengan kata-kata yang ikhlas ini, dia serahkan nyawanya kepada Allah. Untuk apa? Karena untuk menggenapi firman-Nya. Dia sangat-sangat mengasihi saya dan saudara yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi harus ingat, kematian Yesus di kayu salib, walaupun itu untuk membebaskan manusia daripada belenggu dosa, tapi kalau orang itu tidak menerima Yesus sehingga akhir hayatnya, dia tidak akan masuk dalam penyelamatan ini. Walaupun untuk orang yang berdosa, dia mati untuk menebus dosa manusia. Tapi kalau orang itu tidak akan menerima Yesus, apatah lagi dia tidak percaya, dia tidak akan termasuk dalam penyelamatan. Sebab kita harus ingat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya ulang sekali lagi, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Maksud akan dunia ini ialah manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus ingat, kalau tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, kalau tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kalau tidak percaya bahwa Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia, orang itu tidak akan masuk dalam penyelamatan ini. Dan setiap orang yang tidak masuk dalam penyelamatan, dia tetap menuju kepada kebinasaan yang kekal ataupun mati kekal. Jadi inilah yang saya sampaikan ini. Kenapa Yesus berseru, "Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Bukan karena dia ini manusia, tapi dia tahu betapa sakitnya nyawa bercerai daripada tubuh. Dan dia tahu kalau rohnya tidak meninggalkan tubuh jasmaninya, dia tidak akan mati di kayu salib dan tidaklah digenapi firman-Nya. Tapi karena kasih-Nya, dia menggenapi firman-Nya dengan rohnya meninggalkan tubuhnya sewaktu di kayu salib. Karena mengasihi saya dan saudara yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus. Jadi terimalah Yesus sebelum Tuhan memanggil saudara. Janganlah ragu-ragu lagi. Karena Yesus itu bukannya manusia, tapi Allah. Cuma dia menjadi manusia 100% karena menyelamat manusia. Tanpa Yesus
menjadi manusia 100%, kita tidak diselamatkan. Ini saya sudah terangkan di video saya yang kedua. So, kedua itu ada part 1 dan part 2. Jadi boleh melihat video saya yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Jadi sekali lagi, Yesus berseru, "Ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku?" Bukan bermaksud dia ini manusia, tapi dia tahu bahwa tidak lama lagi rohnya akan meninggalkan tubuhnya karena menggenapi firman-Nya. Jadi terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara sebelum terlambat. Karena selagi kita masih hidup, selagi itu peluang kita untuk menerima Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi. Tapi kita harus ingat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia tidak mengatakan bila, tapi bila-bila saja dia akan datang. Tapi kita harus ingat lagi bahwa bukan hanya kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kematian kita juga kita tidak tahu bila. Jadi sebelum kita mati, sebelum Yesus datang ke dunia pada kali kedua, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Kita harus ingat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan lagi menyelamat manusia, tapi menghukum orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Ingat, jadi itu sahaja firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, dan terima kasih karena menonton video saya ini sehingga habis, dan jangan lupa subscribe untuk melihat ataupun menonton video saya yang seterusnya supaya channel ini tidak ketinggalan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar tadi Tuhan kami telah mendengar firman, dan kami mohon Roh Kudus supaya memimpin kami, mengurapi kami. Oh haleluya. Supaya firman-Mu ini Tuhan yang kami dengar sebentar tadi, yang ditaburkan sebentar tadi, tidak akan dirampas oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati, di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu ini Tuhan Yesus Kristus sebati di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami memiliki kehidupan yang kekal selamanya. Oh haleluya. Dan setiap yang mendengar ya Tuhan, kami mohon, saya mohon supaya bukan hanya mereka mendengar, tapi firman-Mu ini menguasai hidup mereka, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Oh haleluya. Oh haleluya. Mereka tidak lagi menuju kepada kebinasaan yang kekal ataupun kematian yang kekal, tapi bila mereka menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, seperti mana di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan terus pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran pemberitaan Injil ya Tuhan. Oh haleluya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah Tuhan pakai sebagai pemberitaan Injil. Oh haleluya. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa setiap yang mendengar, terutama mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya percaya dan menerima Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.